Film horor Pengabdi Setan 2 Communion sudah mendapatkan lebih dari 6,2 juta penonton dalam 25 hari penayangan. Yuk, analisis pemasaran Pengabdi Setan 2 Communion hingga sukses mendapatkan lebih dari 6,2 juta penonton. Saya sudah meletakkan stempel waktu atau timestamp untuk memudahkan teman-teman mengetahui topik apa saja yang dibahas dalam video ini. Silahkan siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang video ini sampaikan, dan sukai atau simpan video ini jika perlu untuk mengulang materi di masa mendatang. Selamat belajar! Saya adalah penikmat karya-karya Joko Anwar, baik penulisan skenario maupun urusan penyutradaraan. Mulai dari arisan, fiksi, Pintu Terlarang, Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, sampai yang terbaru adalah Pengabdi Setan 2. Semuanya sudah saya tonton di bioskop. Saya juga berkesempatan mengikuti gelar wicara bersama Joko Anwar saat saya kuliah dulu dan membaca berbagai narasi serta ulasan-ulasan karya Joko Anwar. Jadi, bahasan perencanaan pemasaran dan proses pemasaran Pengabdi Setan 2 Communion berikut mungkin bakal subjektif. Meski demikian, saya berusaha sebaik mungkin dalam melakukan analisis pemasaran, termasuk melakukan kritik agar ulasan saya bisa lebih objektif. Perencanaan pemasaran, proses pemasaran, dan cara menentukan pasar adalah 3 hal yang ingin saya ketahui dari Pengabdi Setan 2 Communion. Saya sudah membuat video yang membahas proses pemasaran dan cara menentukan target pasar secara lebih detail. Video tersebut dapat kalian lihat di sisi kanan layar. Saat saya menganalisis proses pemasaran, saya mencoba mengumpulkan data dari berbagai pelantar, antara lain Google Trends, YouTube, dan Facebook. Sekarang, saya akan memberikan 4 contoh usaha pemasaran yang menurut saya sudah tim Pengabdi Setan 2 lakukan. Sebagai contoh, melalui Google Trends, saya mendapatkan indikasi awal bahwa perencanaan pemasaran dan kampanye pemasaran Pengabdi Setan 2 Communion sudah terencana sejak jauh hari. Saya akan memberikan contoh dengan membuka Google Trends secara langsung, dan kita bisa mencoba untuk menganalisis bersama-sama. Baik, di sini sudah saya buka Google Trends dan kita bisa melihat bersama. Saya melihat ada indikasi awal bahwa usaha pemasaran Pengabdi Setan 2 Communion sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, bahkan mungkin sejak hampir 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain terlihat dari teaser di akun media sosial Joko Anwar pada Kamis 14 Mei 2020 yang menampakkan adegan Tony berdiri dengan penampakan belakangnya yang menyeramkan.
Berarti, teaser, jika benar, sudah dilakukan hampir 2 tahun sebelumnya, dan berhasil mendapatkan respon yang cukup baik. Hal ini menunjukkan Pengabdi Setan 2 sebagai sebuah produk film yang akan muncul di 2022 jika kita melihat dari perspektif teaser ini sudah memiliki basis fans yang kuat. Kemudian, jika kita melaju ke awal 2022, Joko Anwar kembali melakukan teaser Pengabdi Setan 2 melalui cuitan pada 6 Januari 2022. Baik, cuitan tersebut adalah contoh kedua yang saya berikan. Dari 2 contoh yang saya berikan, proses pemasaran Pengabdi Setan 2 jelas sudah terencana rapi sejak lama, dan perencanaan pemasaran yang matang tersebut terlihat semakin intens menjelang penayangan perdana Pengabdi Setan 2 melalui contoh ketiga yang akan saya berikan, yaitu keberadaan wahana Pengabdi Setan 2. Saya masukkan dahulu gambarnya. Baik, ini gambarnya sudah masuk dan kita bisa melihat bahwa wahana Pengabdi Setan 2 diadakan di Mall of Indonesia tanggal 16 Juli hingga 28 Agustus 2022. Dari sini saja kita bisa mendapatkan indikasi awal di mana letak kerapatan konsumen atau di mana potensi konsumen Pengabdi Setan 2 paling banyak bertempat tinggal. Dan berarti kita di sini bisa melihat yang namanya segmentasi demografi dalam bentuk turunannya berupa segmentasi geografi. Di sini kita bisa melihat ada usaha untuk memperkuat dan memperdalam pengalaman pelanggan tidak hanya saat mereka menonton film, tapi juga di dunia nyata. Mengenai pengalaman pelanggan akan saya bahas di belakang. Baik, sekarang saya akan memasukkan contoh keempat berupa ulasan Pengabdi Setan 2 di YouTube. Dan saya akan langsung membuka YouTube. Kita bisa bersama-sama melihatnya. Baik, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ulasan-ulasan Pengabdi Setan 2 dengan cepat bermunculan pada minggu pertama. Dan yang saya lingkari ini, sepertinya mereka diajak menonton premier Pengabdi Setan 2 Communion bersama-sama, sehingga ulasannya bisa muncul dengan cepat. Adanya ulasan-ulasan ini mendorong rasa penasaran konsumen untuk segera menonton Pengabdi Setan 2
dan hasilnya mencapai lebih dari 6,2 juta penonton dalam 25 hari penayangan. Oh iya, intermezzo dikit. Bagi kalian yang sudah menonton Pengabdi Setan 2 Communion dan Pengabdi Setan 1, ada yang nyadar kalau ada perbedaan intro Rapi Films? Intro Rapi Films di Pengabdi Setan 2 kembali ke versi dekade 70-an. Mungkin balik ke versi lama karena nuansa horornya berasa. Sepertinya ini kemauan Joko Anwar. Oke, saya akan langsung menunjukkan bagaimana perbedaan intro yang saya maksud. Terkait target pemasaran produk Pengabdi Setan 2, memilih dan memasuki pasar, langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan proses pemasaran dan menentukan target pasar dengan evaluasi Tasdat. Untuk mengingat kembali Tasdat, silahkan tonton video 1 di kanan layar. Berikut analisis saya. Segmentasi demografi. Gender dominan pria. Lokasi. Meski Pengabdi Setan 2 juga beredar di negeri jiran, untuk konteks video kali ini saya fokus ke pasar Indonesia. Berdasarkan data Google Trends, saya melihat kerapatan atau fokus konsumen Pengabdi Setan 2 ada di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat. Usia berkisar antara 26 hingga 46 tahun dengan kerapatan usia 35 hingga 45 tahun. Alasan saya menetapkan usia tersebut karena Joko Anwar banyak memasukkan unsur khas dekade 80-an yang kurang familiar di benak Gen Z, namun lebih mengena untuk Gen X dan Gen Y. Kelahiran Joko Anwar pada 3 Januari 1976 juga membuat saya mengasumsikan dia jauh lebih memahami selera penonton dengan usia yang berdekatan dengannya. Sosial ekonomi, menengah dan atas dengan pengeluaran lebih besar atau sama dengan 3 juta per bulan. Segmentasi psikografi. Ingat, segmentasi ini berbasis pada sikap, perilaku, dan gaya hidup. Konsumen Pengabdi Setan 2 memiliki sumber daya cukup tinggi, inovasi cukup tinggi, dan ekspresi diri sebagai pengejar pengalaman. Segmentasi perilaku. Ingat, segmentasi ini berbasis pada perilaku aktual seorang konsumen terhadap sebuah produk. Dan konsumen Pengabdi Setan 2 memiliki segmentasi pada konteks waktu pembelian dan jumlah pembelian. Baik, memasuki langkah kedua, saya akan sedikit mempercepat.
Nah, langkah kedua menentukan positioning. Saya berasumsi bahwa Joko Anwar ingin penontonnya mengasosiasikan Pengabdi Setan 2 sebagai film horor berkualitas. Asosiasi film horor berkualitas ini diperoleh antara lain melalui bauran pemasaran sebagai berikut. Produk. Apa produknya? Pengabdi Setan 2 Communion. Apa yang ingin dicapai produk? Menjadi stimuli rasa takut penonton secara fisik dan mental, memberikan pengalaman baru dalam mendapatkan rasa takut, memuaskan rasa penasaran mengenai sisi gelap psikologi manusia dalam konteks khas Indonesia. Mengenai stimuli rasa takut, ada tulisan menarik oleh Yang dan Chang tahun 2021 berjudul The Psychology Behind Why We Love or Hate Horror yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review. Teman-teman dapat melihat tulisan ini sebagai berikut. Sekarang, siapa target pelanggan untuk produk tersebut? Dominan pria usia 26 hingga 46 tahun. Apa yang membedakan produk dari pesaing? Alur cerita dan kualitas produksi. Harga, mengikuti harga tiket bioskop. Tempat, bioskop. Promosi, konsumen sudah diinformasikan jauh-jauh hari, khususnya dengan mediasi internet, mengenai penayangan film Pengabdi Setan 2 Communion. Usaha promosi juga terlihat melalui berbagai ulasan, antara lain yang muncul di YouTube. Semua bentuk promosi Pengabdi Setan 2 Communion yang masif membuat saya berasumsi, biaya pemasarnya pasti gede banget nih, lebih gede daripada Pengabdi Setan 1. Tapi hasilnya sepertinya sangat sesuai harapan dan kalau sudah begini, tunggu saja Pengabdi Setan 3 yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Joko Anwar pernah berkunjung ke kampus tempat saya menempuh pendidikan S2 di Prasetya Mulia pada tahun 2008 sebagai salah satu narasumber dalam gelar wicara yang membahas bisnis film di Indonesia. Saat itu, nama Joko Anwar sedang erat dengan film fiksi yang dibintangi oleh Lade Sheryl dan Doni Alamsyah. Oke, saya masukkan dulu gambar kampusnya. Ya, dulu Jokan ngomong di lantai ini, di ruang auditorium. Dalam gelar bicara tersebut, Joko Anwar sempat curhat bahwa tidak sedikit film-film klasik Indonesia yang dianggap sebagai kelas B di Eropa, dan dia memberikan contoh-contoh film horor Indonesia klasik, antara lain Satan's Slave dan Devil with a Hole.
Bagi yang belum tahu, Satan's Slave merujuk pada film Pengabdi Setan tahun 1980 dan Devil with a Hole merujuk pada film Sendul Bolong tahun 1980. Saya masih ingat dengan curhatan Joko Anwar tersebut hingga detik ini. Masih dalam gelar bicara tersebut, Joko Anwar menyatakan bahwa salah satu impiannya membuat film horor Indonesia berkualitas dan masuk jajaran kualitas A di mata industri film negara-negara maju. Joko Anwar mengucapkan hal tersebut tahun 2008 saat dia, setahu saya, belum membuat satupun film horor. Dari sini, saya memiliki asumsi bahwa Joko Anwar sepertinya memiliki minat terhadap genre horor melebihi minat terhadap genre drama, komedi, laga, dan lain-lain. Namun, mungkin pada masa itu Joko Anwar belum memiliki daya tawar yang kuat terhadap studio film sehingga dia belum memulai produksi film horor sesuai kemauannya. Kenapa Joko Anwar memiliki minat terhadap film horor? Saya mengasumsikan bahwa minat Joko Anwar tersebut juga mewakili alasan minat banyak orang Indonesia menyukai film horor. Ahmad Ridwan Nur tahun 2021 menyatakan bahwa orang-orang Indonesia mencari pengalaman menonton yang mendorong munculnya rasa jijik, takut, dan hiburan pada saat yang sama. Unsur horor lokal juga menjadi elemen penting yang membuat orang tertarik menonton film horor Indonesia. Oke, ini tulisannya Ahmad Ridwan Nur, saya tampilkan. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan dalam bahasan buaran pemasaran, pencarian stimuli rasa takut secara fisik dan mental adalah salah satu hal yang orang cari saat menonton film horor. Pencarian stimuli tersebut sebenarnya relatif sama dengan penonton selain Indonesia cari saat menonton film horor. Martin tahun 2019 memberikan beberapa ulasan kenapa orang suka film horor. Sebagian di antara ulasan tersebut adalah satu, empati rendah dan rasa takut dikaitkan dengan lebih banyak kesenangan dan keinginan untuk menonton horor.
2. Pencarian sensasi dan kesenangan atau preferensi horor. Tiga, strategi mengolah rasa takut melalui informasi tentang objek yang ditakuti, membantu mengurangi rasa takut dan meningkatkan kenikmatan ketika menonton film horor. 4. Pencarian refleks kejut yang diperkuat dengan adanya rangsangan yang mengancam. Baik, saya tampilkan dahulu tulisannya Martin. Setelah kita menyimak dengan seksama analisis pemasaran dengan studi kasus pengabdi setan 2 Communion, berikut 4 faktor yang menurut saya berperan membuat pengabdi setan 2 Communion mendapatkan lebih dari 6 juta penonton. Pertama, basis penonton yang kuat. Basis penonton yang kuat dapat diturunkan menjadi 3 subfaktor. A. Fans Joko Anwar. B. Fans film Pengabdi Setan. C. Fans film horor Indonesia. Ketiganya saling terikat dan memberikan start awal yang sangat baik kepada Pengabdi Setan 2 Communion. Sedangkan untuk penjelasan basis penonton dengan analisis segmentasi demografi, psikografi, dan perilaku dapat ditelaah di bahasan 2. Kedua, kampanye pemasaran yang rapi. Kampanye pemasaran yang rapi ini sudah dieksekusi jauh-jauh hari, bahkan lebih dari 1 tahun yang lalu. Kampanye pemasaran dieksekusi tidak sekedar secara dalam jaringan atau daring, seperti melalui media sosial dan ulasan-ulasan YouTube, tapi juga secara luring. Khusus luring, luar jaringan, contoh faktual adalah wahana Pengabdi Setan 2 di Mall of Indonesia. Ketiga, kekuatan konten. Kekuatan konten di sini terdiri dari berbagai subfaktor. Antara lain, A. Kekuatan skenario. B. Eksekusi produksi. Antara lain, terdiri dari tata cahaya, tata suara, sudut kamera, hingga proses penyuntingan. Jika ada hal yang menurut saya kurang, salah satunya adalah saat Rini Suwono yang diperankan oleh Tara Basro setengah sadar di paruh akhir film. Efek blitz berkali-kali menurut saya kepanjangan, yang justru bikin sakit mata dan bukannya rasa seram. Keempat, waktu pemilihan penayangan. Pemilihan penayangan setelah masa pembatasan sosial berskala besar berakhir, pemerintah sudah mengizinkan aktivitas di ruang publik, termasuk bioskop. Dan kebosanan masyarakat setelah mendekam terlalu lama di rumah, turut berkontribusi ke kesuksesan raihan penonton hingga lebih dari 6 juta. Kita sudah memasuki paruh akhir bahasan proses pemasaran film horor Indonesia dan Joko Anwar. Saya ingin memberikan tambahan sedikit dari rajanya genre horor dunia, yaitu Stephen King.
mengenai kenapa kita nagih film horor. Stephen King dalam tulisan jadulnya tahun 1981 yang berjudul Why We Crave Horror Movies memberikan ulasan yang saya terjemahkan dan persingkat sebagai berikut. Saya pikir kita semua sakit jiwa. Kita yang berada di luar rumah sakit jiwa hanya menyembunyikannya sedikit lebih baik, dan mungkin tidak jauh lebih baik. Jika kita semua tidak waras, maka kewarasan hanya sekedar masalah tingkatan. Film horor, seperti halnya lelucon sakit, memiliki pekerjaan kotor yang harus dilakukan, yaitu sengaja menarik semua yang terburuk dalam diri kita, membantu melepaskan naluri kita yang paling dasar, mewujudkan fantasi kita yang paling buruk secara cukup pantas dalam kegelapan. Dan saya melengkapinya, kegelapan itu adalah film horor. Film horor memberikan asupan psikologis sisi terburuk manusia. Apakah Anda setuju dengan Stephen King? Kalau iya, tidak perlu malu mengakuinya. Oke, berikut saya tampilkan tulisan Stephen King tahun 1991, Why We Crave Horror Movies. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video studi kasus pemasaran film horor Indonesia dan Joko Anwar di kanal penghujung. Kalau kalian merasakan manfaat saat menonton video ini, silahkan daftar atau subscribe kanal penghujung, serta sukai atau simpan video ini jika perlu untuk mengulang materi di masa mendatang. Tolong berikan masukan kepada saya dengan mengisi kuesioner yang ada di deskripsi video dan mengisi pesan-kesan di kolom komentar, termasuk apa studi kasus pemasaran yang sebaiknya saya bahas di video berikutnya. Masih ingat dengan video pertama, penyebab proses pemasaran dan cara menentukan target pasar bisa bikin sukses? Di dalamnya, saya mengulas sepintas mengenai martabak Betamor. Bagi kalian yang tertarik dengan proses pemasaran martabak, silakan kalian tonton videonya dengan klik sebelah kanan layar saat sudah siap. Sampai jumpa!